Ya, SG terkait kelanjutan Formula E bagaimana nih pasca Anies dicalonkan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini, beberapa hari lalu kan ada heboh pemberitaan yang menuding ya seolah-olah KPK ini ingin bermain politik, intervensi, ya, politisasi, kriminalisasi, atau bahkan ingin menjegal Anies untuk pencapresan ya. Bahkan juga ada pemberitaan bahwa ketua KPK Firly itu ya seolah-olah ingin agar kasus ini cepat ditingkatkan menjadi penyidikan gitu ya. Gitu. Nah, beberapa hari kemudian Nasdem mendeklarasikan Gubernur Anies untuk Capres 2024. Nah, ini bagaimana nih kira-kira kan begitu ya? Yeah. Ya jadi begini. Yang pasti ya, KPK tidak berpolitik. KPK tidak mengkriminalisasi Gubernur Anies. KPK tidak menghalangi. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal ini kalau ini. Tapi adapun perdebatan ini harus segera tingkatkan dan tingkatkan, itu saya pikir itu internal KPK ya, di mana-mana pun pasti ada perdebatan ya. Itu kan kita nggak bisa campuri terlalu jauh ya. Tinggal akhirnya seperti apa? Apakah di KPK itu mungkin sistemnya begitu ya, harus ada perdebatan, ya wajar dong, ya kan? Nah, saya melihat seperti itu. Ada yang setuju, yang nggak setuju, ya wajar. Tinggal akhirnya seperti apa? Apakah lebih banyak yang setuju atau lebih banyak yang tidak setuju? Nah, itu keputusan akhirnya. Kita tidak bisa intervensi di sana ya. Jadi, kemudian bagaimana ini? Nah, menurut saya KPK menjalankan tugas negara, melaksanakan undang-undang, ya kan? Melaksanakan tugas negara. Ini kalau tugas negara itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa diintervensi, tidak bisa ditekan dan sebagainya. KPK akan tetap jalan gitu loh. Itu yang paling penting, poin yang paling penting. Dan KPK tidak akan bisa diintervensi. Itu poin pertama yang paling penting. Nah, kedua, masyarakat juga harus mengerti bahwa memang KPK ini bekerja berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan korupsi Formula E ya, Formula E. Nah, ini juga harus dipahami masyarakat. Memang pelaksanaan Formula E dari mulai anggarannya itu diduga kuat ya, kuat banget dugaannya itu memang bermasalah gitu loh. Itu yang poin penting. Ya, di antaranya nih ya poin-poinnya ya saya sampaikan ya. Ya, itu tidak pernah dibahas di musrenbang atau di program dasar, program awal ya. Tidak ada. Itu program masuk di anggaran perubahan. Gitu. Ya. Masuknya di anggaran perubahan juga patut diduga melanggar ketentuan masukan anggaran perubahan. Masukan anggaran perubahan itu ada syaratnya ya. Tapi kalaupun syaratnya memenuhi, pada prinsipnya anggaran perubahan itu harus habis anggarannya dan kegiatan harus jalan tuntas. Ini enggak. Ya. Terus kemudian ini melampaui masa tugas gubernur ya. Terus ada lagi Gubernur Anies bersurat ke Dinas Olahraga ya agar mendukung kegiatan ini. Ada lagi Gubernur Anies kemudian memberikan surat kuasa kepada Dinas Olahraga untuk utang bayar proyek ke Bank DKI ya. Kemudian awalnya ini 1,3 triliun komitmen PI, tapi setelah diributkan akhirnya berkurang menjadi ya banyak rentetan itulah. Kemudian juga pada pelaksanaannya iklannya juga atau sponsornya juga tidak seperti yang diharapkan, yaitu juga masukkan titik terakhir. Pelaksanaan pendapatan dari iklan dari penjualan tiket juga ya lebih kurang hanya 52 miliar, kalau dihitung secara keseluruhan masih rugi. Dampak ekonomi langsung dari UKM juga hanya 4,5 miliar gitu ya dan sebagainya. Sebenarnya banyak ya. Kemudian juga dipertanyakan ini misalnya pembayaran kopingnya ke siapa, bagaimana prosesnya. Nah, rentetan ini, poin-poin ini kemudian didalami oleh KPK. Pada prinsipnya KPK mendalami proses kerugian negara. Jadi KPK itu tidak bisa disalahkan gitu loh. Jadi kalau misalkan ya salahkan prosesnya gitu loh. Prosesnya wajar dong kalau KPK. Jadi pada bagian lain kita dukung KPK periksa korupsi ini. Pada saat ini, nggak benar ini karena menyangkut Gubernur Anies mau Gubernur Anies mau jadi capres, nggak boleh dong begitu, ya kan? Harusnya semua mendesak gitu loh.
agar tuntas, cepat tuntas, KPK tuntaskan secepat-cepatnya. Kalau ada korupsi segera buktikan, kalau tidak ada segera close kasus ini. Kira-kira begitu, semua harus sepakat itu gitu. Nah, itu yang benar gitu loh. Nah, kemudian bagaimana nih kelanjutannya? Kelanjutannya KPK masih tetap akan melanjutkan ya kasus ini. Menurut saya pasca Gubernur Anies Lancar akan ada pemanggilan baru ya, menurut saya ya, menurut dugaan saya ya. Dan pada prinsipnya kasus ini harus segera dituntaskan ya. Bila nanti terdapat kerugian negara ya harus ada yang bertanggung jawab. Tapi bila tidak terjadi kerugian negara ya juga harus segera diakhiri gitu. Nah, saya pikir itu pada prinsipnya ya, jadi KPK tidak bisa ditekan, KPK tidak bisa dihalangi dia menjalankan tugas negara sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi apabila nanti ini naik ke tingkat penyidikan, nah itu kita harus lebih berhati-hati lagi karena ada konsekuensi hukumnya, bisa dianggap menghalang-halangi ya. Kalau kita menghalang-halangi dan sebagainya itu bisa diancam pidana gitu. Oleh karenanya kita menunggu saja proses KPK ini, kita harapkan bisa tuntas gitu loh. Jangan kita berasumsi negatif ya. Kita harus dukung KPK gitu ya. Tuntaskan ini kasus ini segera, kira-kira begitulah ya. Nah, kalau itu yang penting tentang kasus Formula E dikaitkan dengan pencapresan Gubernur Anies. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.